Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas cucak hijau. Cucak hijau adalah burung paling misteri di dunia antara jantan dan betinanya. Hampir tiap hari di grup-grup cucak hijau banyak sekali yang selalu bertanya apakah ini jantan atau betina. Nah, kita awali dulu ciri-ciri jantan maupun betina. Yang pertama jantan dulu. Jika masih muda, ciri-cirinya paruhnya itu coklat. Kemudian coklat kemerahan ya. Tapi juga ada yang masih muda tapi PH. Ini sekitar usia 6 bulanan atau 5 bulanan. Jadi usia itu bisa dikira-kira dari sekilas pun orang paham apakah itu burung masih muda atau sudah tua. Yaitu paruhnya warnanya kemerahan. Jika betina warnanya paralon. Itu secara umum, tetapi juga ada warna paralon tapi jantan. Jadi ini ciri-ciri secara umum. Yang kedua, paruh atas dan bawah itu sama. Jadi yang atas tidak memanjang dulu. Jika memanjang tapi belum trotol bisa dikatakan betina. Yang ketiga karena apa? Karena itu berarti sudah tua kalau paruh atas sudah lebih panjang. Kemudian kalau paruh sudah hitam tapi juga belum trotol itu sudah dipastikan betina. Nah, kalau kemudian lingkar mata kuning tajam, kuning tebal, kemudian bulat. Jika betina itu agak jambe, agak oval. Kemudian lingkaran matanya itu kalau betina tipis keputihan. Kemudian kalau masalah kaki nyisik atau tidak, kalau sudah tua memang wajar nyisik, tapi ini masih muda tapi sudah nyisik. Kemudian warna kuning di leher. Warna kuning di leher itu kuning tajam, kuning kehijauan. Tapi kalau yang betina itu kuning keputihan, agak buyu gitu. Kemudian tatapan matanya ini tajam, tidak sayu. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan kepalanya. Gerakan kepalanya itu lincah seperti gerakan robot yang bergerak cepat itu ciri jantan. Kalau betina toleh-tolehnya itu lamban sekali. Kalau bodi itu nggak bisa dicirikan secara khusus karena ada betina bodi besar, paruh panjang, kepala besar, tapi ternyata betina. Ekor juga tidak menentukan. Itu. Jadi kalau usia sudah matang, paruh sudah hitam, kemudian paruh lebih panjang, yang atas lebih panjang, maka itu sudah tua, sudah waktunya trotol, tapi kok belum trotol, sudah dipastikan betina. Sebenarnya kita melihat sekilas saja gitu. Melihat sekilas itu sudah bisa
Kalau insting yang orang yang sudah terbiasa meneliti apakah itu jantan maupun betina. Yang selanjutnya paruh bawah. Paruh bagian bawah memang rata-rata kebanyakan yang jantan itu V, bentuknya V lancip, kemudian warnanya merah, coklat kemerahan, coklat lah. Kalau betina itu O dan agak hitam paralon, itu hitam kelabu. Nah, jika ada pertanyaan tentang jantan maupun betina, silahkan di komentar. Yang selanjutnya, trik supaya bisa makan pur. Itu trik tadi kita bahas yang bahas ciri-ciri jantan maupun betina, kemudian bahas pakanannya itu pur ya. Walaupun ada pisang, ada pepaya, itu kesukaan. Caranya yang pertama, kalau melatih, yang pertama kasih pisang diurap, dicampur di pur itu. Langkah pertama, nanti akhirnya dia tetap makan di sini. Kemudian jangan ada makanan lain di tempat tersebut. Jadi hanya ada di wadah pakan saja. Terus yang kedua, caranya adalah kasih madu supaya karena cucak hijau itu dasarnya suka yang manis-manis seperti pepaya, pisang, dan seterusnya. Kalau pur itu dikasih madu, maka dia akan membau aroma madu tersebut, akhirnya terasa manis, dia akan memakannya. Kemudian yang ketiga, kasih gula di situ, kasih gula di campuran pur tersebut, nanti akan terlihat terasa manis, akhirnya dia akan terbiasa makan di situ. Terapi tersebut biasakan selama 3 hari. Kalau masih takut khawatir ya 2 hari. 2 hari puasa pisang atau puasa pepaya dulu. Puasa pisang atau pepaya dulu. Nah, itu caranya. Atau kasih pur leopard yang lembut itu, kasih leopard yang lembut. Akhirnya dia akan terbiasa makan di situ. Jadi kalau sudah ngepur, itu hanya jaga-jaga saja, karena makanan pokok sebenarnya adalah memang pisang. Dan apakah ada pertanyaan, apakah wajib pisang kepok atau di sini nyebutnya pisang keripik? Itu sebenarnya tidak. Pisang apa saja dia suka. Hanya saja kalau pisang kepok itu lebih padat, jadi akan dimakan secara utuh, bentuk butiran gitu. Kalau bisa pisang Cavendish pun dia sebenarnya juga suka, pisang Ambon, pisang Barlin, dia suka. Segala macam pisang dia suka. Jadi jangan terlalu memanjakan burung ya, nanti Anda akan kerepotan sendiri. Biasakan tidak manja, makan apa saja. Dia karena apa? Dia tetap akan gacor makan pisang apa saja atau makan
makanan apa saja. Tapi kalau manja, dia hanya mau bersuara jika makan pisang kepok saja atau jangkrik saja, itu namanya burung manja. Tapi kalau burung yang enggak manja, makan apa saja dia akan tetap bunyi. Kemudian ini tadi dia gacor pagi tadi, ini karena barusan saya buka kerodong, saya turunkan di lantai, kemudian saya video. Maka dia perhatiannya, konsentrasinya tidak di ocehannya, tapi perhatiannya di kamera saya ini. Jadi wajar kalau dia tidak konsen di kicauannya. Yang selanjutnya, trik selanjutnya, supaya cucak hijau itu jinak. Supaya cucak hijau itu jinak, biasanya kalau dapat ombyoan, kesitnya bukan main. Gelabakan, kalau apalagi di kamera gini, didekati, dari lihat kamera dari jauh aja udah gelabakan. Nah, ini ada kucing pun dia tidak takut. Cara yang pertama, biasakan dia mandi. Biasakan dia mandi di bak mandi, dimasukkan di situ, kemudian sering-sering mandi. Kalau cara disemprot ya silahkan. Yang penting sering-sering mandi. Yang kedua, letakkan di agak bawah. Jika biasanya dicandolkan di atas jauh dari manusia, dicandolkan di agak bawah secara bertahap, lalu sering ke bawah. Kemudian sering-sering kasih jangkrik pakai jarak dekat. Jadi dilatih, harus puasa makanan di dalam kotak tersebut, di dalam sangkar. Puasa dulu. Ketika dia lapar, dia akan minta sang pemilik jangkrik tersebut, sehingga dia akan mengakrabi. Seperti orang yang sering dikasih uang, maka dia akan akrab terhadap orang tersebut. Atau anjing yang biasa kasih daging, maka dia akan menghamba kepada orang tersebut. Ya, filosofinya begitu. Jadi dikasih jangkrik ini jinak karena saya latih demikian. Biasanya saya kasih jangkrik, ketika dia melihat saya, dia akan sering mendekat terus. Mana ini tuan saya kok jangkriknya enggak ada ini masih muda banget, ini udah jam trok ya, itu jambul. Nah, ini throttle-nya 0,05 ya, masih belum throttle, tapi ini hampir semua orang bilang kalau ini jantan, cuma bodinya ya memang kecil. Ini memang cucak hijau biasa, bukan cucak hijau mini. Bodinya hampir sama dengan cucak hijau mini yang paling besar. Tandanya warna kuningnya di leher itu tajam sekali kuningnya, terus gerakannya lincah banget. Dia juga petarung, cuma memang ada betina yang yang galak gitu, tapi jarang. Ibaratnya ciri orang yang tua itu beruban, tapi tidak semua orang tua itu beruban, ya cuma rata-rata. Jadi
9 dari 10 ciri yang umum gitu aja. Sekian, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti trik dan tutorial. Ini hanya sharing, mari kita berbagi. Saya tidak ahli, cuma pengalaman saya. Jadi saya memelihara 10 dari cucak hijau itu yang betina 1. Jadi wajar manusia biasa masih ada salahnya. Kesalahannya memang yang betina punya ciri-ciri seperti jantan, itu juga ada. Paruhnya besar, paruhnya coklat, bentuknya V, suaranya juga keras, tapi ternyata betina itu. Terus jika sudah ada seter biru di leher, seter biru sudah tajam, ini kan nggak ada, ini masih muda banget. Itu jika belum ada trotol sudah positif betina. Intinya kalau sudah usia 8 bulan ke atas, kalau masih belum trotol berarti betina. Ada pertanyaan, bagaimana cara mengetahui usia? Ya dari ciri-ciri tersebut. Bulunya kusam, sudah kusam, paruhnya sudah hitam, kakinya sudah nyisik, tapi belum trotol, itu jelas sudah tua, betina berarti. Ciri-cirinya itu sudah ciri-ciri sudah tua. Sekian, saya mohon maaf, saya juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.